Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar John. Kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman sekalian hasil pelatihan komite pembelajaran hari ini terkait dengan capaian pembelajaran. Untuk itu, ikuti video ini sampai selesai. Dan jangan lupa, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik subscribe, like, komen, dan share agar mendapatkan informasi-informasi berikutnya. Bapak Ibu sekalian, capaian pembelajaran biasa disingkat CP itu merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Dimulai dari fase fondasi sampai di fase F yaitu di tingkatan SLTA. Jika dianalogikan dengan sebuah perjalanan berkendaraan, capaian pembelajaran merupakan tujuan umum dan ketersediaan waktu itu merupakan fase. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap sopir tentunya memiliki kebebasan ya untuk memilih jalan yang mana, cara seperti apa, dan alat untuk menempuh perjalanan itu seperti apa. Ya, bisa menggunakan motor, bisa menggunakan mobil, bisa menggunakan apa. Yang disesuaikan dengan titik keberangkatan, kondisi, kemampuan, dan kecepatan masing-masing. Tentunya orang berbeda-beda. Ada yang bersepeda, ada yang motoran, ada yang lari, ada yang mobil, ya kan? Seperti itu. Nah, di dalam mencapai CP, kita perlu membangun kompetensi untuk melakukan perjalanan tersebut agar tiba di tujuan itu tepat pada waktunya. Setiap satuan pendidikan atau setiap sekolah dipersilahkan mengatur strategi efektif ya untuk mencapai CP. Nah ini perlu diperhatikan oleh teman-teman semua, terutama para kepala sekolah. Garis finish dari CP adalah di akhir kelas, ya. Misalkan di SD berarti di akhir di kelas 6, kalau di SMP di kelasnya kelas 9, kalau di SLTA itu di kelasnya kelas 12. Ya, untuk menempuhnya itu ada setiap nanti dibagi per fase ada yang 1 sampai 3 tahun. Bapak Ibu sekalian, penggunaan istilah fase dilakukan untuk ya membedakan dengan kelas. Jadi tidak lagi pencapaian tujuan itu bukan berdasarkan kelasnya, ya karena nanti pada akhir yang akan ditempuhnya. Nah, inilah yang membedakan dengan sebelumnya. Sehingga guru, siswa lebih leluasa, lebih panjang ya untuk mendapatkan waktu untuk mencapai tujuan itu. Ya tentunya perkembangan siswa juga menjadi hal penting dalam hal ini, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai tujuan akhir, pemerintah sudah membuatnya dalam suatu ruas atau bagian-bagian fase, ya, yang disebut fase tadi. Setiap fase ada 1 sampai 3 tahun, yaitu untuk fase fondasi, fase A itu kelas 1 sampai kelas 2, fase B itu kelas 3 sampai kelas 4, fase C kelas 5 sampai kelas 6, fase D itu kelas 7 sampai 8, fase E itu kelas 10, dan fase F itu adalah kelas 10, 11 sampai 12. Bapak Ibu sekalian, nah untuk memudahkan kita, nanti perlu diingat, ini perlu betul diingat oleh teman-teman, bahwa di dalam elemen, di dalam capaian pembelajaran itu ada elemen yang mempermudah kita untuk mencapainya. Ya, setiap CP suatu mata pelajaran memiliki beberapa elemen atau beberapa kelompok kompetensi esensial. Nah, ini nggak bisa ditinggalkan, wajib disampaikan. Ya, kalaupun ada materi yang berkurang, tapi materi esensial, esensial tidak bisa ditinggalkan. Kalau materinya materi yang tadi yang lain itu yang bukan esensial, seandainya waktunya memungkinkan silahkan diberikan, tapi kalau tidak, maka itu tidak harus diberikan, mungkin bisa diberikan melalui pembelajaran mandiri. Nah, ini teman-teman terkait dengan elemen ini misalkan di matematika saja lah, ada bilangan, ya, ada apa namanya itu geometri, ya kan, ada aljabar. Nah, ini adalah elemen-elemen yang mendukung di dalam pembelajaran matematika. Kalau di dalam pendidikan agama Islam ada Quran hadis, ada fikih, ada akhlak. Nah, itu adalah elemen-elemen yang masing-masing memiliki apa namanya capaian yang mendukung pada capaian secara umum. Bapak Ibu sekalian,
di dalam elemen di dalam capaian pembelajaran. Kalau istilahnya jika di dalam pembelajaran itu diibaratkan sebagai sebuah perjalanan, tadi seperti yang kita jelaskan tadi, maka diperlukan beberapa kompetensi esensial agar tepat waktu nanti sampai di tujuan. Ya, misalnya melakukan perjalanan yaitu dengan cara mengemudikan mobil. Tentunya harus tahu cara mengemudinya bagaimana. Itu harus memiliki kompetensi. Kalau enggak lah, numbur itu, ya kan? Misalkan ada juga yang perlu misalkan tentang ya harus mengenali ya bagian-bagian dari cara kerja mobil itu seperti apa. Kalau mundur nanti bagaimana, itu harus dipelajari kompetensi-kompetensi itu. Sehingga dipastikan pada waktu yang tepat bisa termasuk kalau apa namanya meningkatkan handle atau gigi gitu ya, kalau kata itu gigi 1, 2, 3, dan 4 itu memang harus dipahami, itu harus tahu itu kompetensi-kompetensi apa yang disebut dengan elemen-elemen, sehingga dengan seperti itu nanti capaian pembelajaran itu tercapai tepat pada waktunya. Itu gambaran sekilas terkait dengan capaian pembelajaran. Mudah-mudahan semua teman-teman tetap semangat apa namanya terkait dengan pembelajaran apa namanya Merdeka Belajar ini. Semua harus mendukung karena dengan kondisi saat ini, dengan perkembangan zaman yang seperti ini, kalau kita nggak ada perubahan dari kurikulum, mungkin apa yang kita ajarkan tidak akan dipakai oleh siswa di dalam kehidupan masyarakat. Semoga sukses. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.